Musim dividen Bank Big Cap, benarkah IHSG sumringah? Dan untuk mengupasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Christian selaku Equity Research MNC Sekuritas. Halo, selamat pagi, Mas Kris. Halo, selamat pagi Mbak. Iya, gimana nih pagi ini? Sumringah? Ya, begitu saja. Iya, ini tampaknya akhirnya begitu ya, investor kan Hmm. bisa diajak kembali tersenyum begitu. Adanya penundaan 90 hari, kebijakan tarif, ini kayaknya pasar langsung agak pesta sedikit begitu ya. IHSG melesat tinggi nih pada perdagangan Kamis, ditutup 4,79% ke level 6.200-an. Tapi kira-kira ini tuh cuman euforia sesaat aja nggak sih? Jangan-jangan ini malah jebakan Batman lagi. Kita begitu masuk, tiba-tiba ntar dibanting lagi. Kira-kira gimana nih, Pak Kris? Oke, kalau misalnya kita lihat ya, penundaan tarif impor Amerika ini kan selama 90 hari sebenarnya memberi apa ya, quote on quote tuh nih secara global untuk investor dan juga untuk non-investornya itu dari Mhm, eh, ini menjadi katalis positif ya sebenarnya sehingga investor ini bisa kita lihat kemarin agresif dan ditunjukkan nih dengan rally pasar kemarin yang ditutup menguat 4,79% ya ke level 6.254 dan iya. di sisi lain juga aksi korporasi perusahaan untuk beberapa perusahaan untuk buyback tanpa misalnya kita juga melihat IHSG masih rawan untuk bergerak terkoreksi kembali sih Mbak, sebenarnya. Berarti kalau misalnya melihat peluang hari ini, kemungkinan rebound IHSG ini, bakal kembali ngegas atau malah justru, ya ada itu koreksi lagi begitu ya? Kalau misalnya kita melihat untuk hari ini sebenarnya IHSG bisa kembali ngegas, tetapi Mmm. kita juga tetap harus berhati-hati. Kita melihat IHSG masih rawan untuk bergerak terkoreksi kembali sih, seperti 2 hari yang lalu. Iya, ini, tampaknya terjadi kembali gonjang-ganjing begitu ya di dunia, bursa global. Ini kalau misalnya dilihat tampaknya Trump ini lagi nih, kembali ngamuk lagi nih menetapkan tarif kepada China sampai 145% loh ini. Jadi dari, perdagangan kemarin aja kan kita lihat ini bursa, dari indeks saham, Wall Street sendiri ini tidak berpengaruh ya terhadap, kebijakan 90 hari untuk menahan begitu tarif terhadap negara lain. Justru ini fokusnya lebih ke tarif dengan perang tarif dengan China, ini seperti apa? Ini 145% loh. Oke, sepertinya ini sebenarnya sama dengan skenario Trump pada pemerintahan yang pertama ya, di Mmm, mana Trump ini membuat pasar nih bergejolak dan cenderung volatile nih. Kita melihat ini juga sama dengan pemerintahan Trump yang kedua, di mana guncangan lagi terhadap pasar saham dan kondisi ekonomi. Nah, kalau kita melihat kemarin kan US itu menaikkan tarif impor ke China itu sampai dengan 145% ya ini sebenarnya kemarin mhm, dan kita melihat ini kita juga membaca kemarin mencermati bahwasanya Trump itu sebenarnya di samping menaikkan 145%, dia juga ada room untuk akan bernegosiasi nih sebenarnya China mmm, sendiri. Jadi sepertinya akan melihat negara siapa nih yang paling kuat. Tetapi China tetap membalas nih. Ini sepertinya mhm. eh, di luar skenario juga Presiden Trump sih. Jadi kemarin juga Trump state untuk akan ada negosiasi kembali dengan China ini sih. Sebenarnya kan dari pihak, pemerintahan China sendiri udah membuka peluang begitu. Yap. Beberapa catatan tentunya, agar, tentunya Trump tidak aneh-aneh begitu ya, bahkan merendahkan China. Ini pengennya kan, posisinya equal begitu, sama-sama. Tapi kalau misalnya melihat, alot seperti ini, bahkan, dengan Trump akhirnya lebih agresif lagi ya menaikkan tarif 145%, ini kayaknya nggak bakal ada ujungnya ini. Kira-kira gimana, Pak? Oke, kalau misalnya kita melihat ini sih sepertinya sudah sangat tinggi ya 145% di mana Trump juga sebenarnya menyadari nih bahwasanya negara China ini
udah negara yang kuat juga. Karena China Hmm, menjadi negara dengan kekuatan yang cukup tinggi nih secara perdagangan, di mana secara basically kita melihat semua barang-barang yang ada di seluruh negara itu China bisa buat sendiri gitu. iya, Dan iya. mereka bisa memproduksi sendiri gitu loh. Ini menjadi salah satu em, sentimen-sentimen yang membuat Trump sepertinya akan berpikir kembali ketika nanti harus menaikkan lebih tinggi lagi tarif untuk Hmm, China, di mana China juga tidak mau kalah. Wah, saya harus eh, kuat juga terhadap US, dan kita juga lihat selain China yang melakukan perlawanan, sepertinya ada juga dari Jerman yang sepertinya akan sedikit melakukan perlawanan, seperti yang tadi hmm, saya sempat hmm. baca itu mereka akan menarik sekitar salah satu cadangan emas dari Jerman. Iya, tampaknya tadi agak sedikit terputus begitu, Mas Kris, boleh, sedikit diulang terkait, tadi perlawanan Jerman? Oke, kalau kita oke, sorry ya Mbak. Jadi Mhm, kalau misalnya kita lihat juga sepertinya bukan China aja nih, negara-negara lain juga melakukan perlawanan terhadap mhm, Amerika Serikat. Salah satunya seperti Jerman, ini ada rencana mereka untuk menarik sekitar 1.200 ton emas cadangan mereka yang di Amerika hmm, Serikat itu dengan nilai itu kalau saya nggak salah 1.810 triliun. Itu cukup tinggi sih. Jadi hmm. Jerman juga sepertinya akan melakukan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Ya kalau kita misalnya melihat dari fundamental begitu ya, banyak sekali sentimen negatif yang masih bergejolak begitu di luar sana. Tapi kalau misalnya kita fokus secara teknikal seperti apa nih peluangnya ya IHSG sekarang? Oke, kalau kita secara teknikal ya, Mhm, kalau misalnya kita lihat kemarin penguatan IHSG itu kan sekitar 4,79% ya. iya, Setelah US itu memutuskan untuk menunda nih tarif impor 90 hari kepada seluruh negara kecuali China. Dan hal ini membuat bursa US kemarin dan juga Asia itu menguat, semuanya menghijau, bahkan mmm, IHSG juga semuanya menghijau, dan eh, nilai tukar rupiah kita juga kemarin melihat itu menguat juga. Tapi secara teknikal kami mencermati selama IHSG belum mampu break di area resisten kuat itu di level 6510, maka mmm, untuk hari ini rawan untuk bergerak terkoreksi kembali nih untuk IHSG, dan kembali lagi perlu dicermati dan diwaspadai news-news terkait perang tarif US dan juga China sih. Itu iya. menjadi salah satu yang membuat IHSG bisa terkoreksi kembali. Berarti tampaknya memang benar ya, itu tadi hanya euforia sesaat sebenarnya kemarin itu ya, untuk Yap, mengajak kembali ke bursa tampaknya. Jadi siap-siap aja ini perlu dicermati ya, karena secara teknikal malah justru akan ada kemungkinan peluang besarnya terkoreksi kembali begitu ya, Mas Kris? betul, Nah, ini betul, betul. dari sahabat kabar bursa ada yang mau nanya nih Mas Kris, dari mata budaya, mau nanya dong, Trump kan memberikan jeda 90 hari. Apakah adalah waktu untuk bernegosiasi? Karena muncul isu kalau kebijakan tarif ini untuk bantu balikin modal untuk kampanye dulu, bikin modal. Maksudnya, eee, muncul isu kalau kebijakan tarif ini untuk bantu balikin modal untuk kampanye dulu bikin modal. Nah, gimana nih tanggapannya? Oke, coba ya kalau boleh saya lurus nih ya. Di mana Mhm, pertanyaannya kan lebih ke Trump menunda 90 hari untuk negara-negara nih, ayo kalian boleh bernegosiasi nih sama saya, termasuk kan Indonesia nih iya. bernegosiasi terhadap Trump. Dan eh, apakah ini sebenarnya untuk balikin modal? Kalau kita melihat sepertinya bukan membalikin modal, tetapi kita melihat ini mengambil barang dari harga yang murah. Nah, Mmm, karena mhm, kita melihat kalau sering kita baca juga Trump adalah seorang trader, dan pada kemarin itu sebenarnya Trump itu nge-state it's time to buy gitu. It's time to buy mmm. sebelum dia mengeluarkan statement menunda 90 hari. Nah, artinya eh, selain Trump akan membalikin modal kampanye, sepertinya juga Trump ingin mencari apa ya? Kita bisa bilang ingin mencari ya barang-barang yang murah untuk saat ini sebenarnya gitu sih, Mbak. Berarti sebenarnya ini bukan untuk balikin modal ya? Jadi hanya untuk membalikan posisi aja begitu, agar ayo buy aja gitu ya, balikin balikin lagi, investor ke pasar modal seperti itu? Ya, betul, betul, betul.
Nah, kalau begitu apakah ini artinya secara psikologis pasar, ini kan ditunda 90 hari. Berarti apakah kemungkinan selama 3 bulan ke depan maksudnya 3 bulan ke depan ini masih ada sedikit bisa agak tenang sedikit ya untuk, bursa Asia tentunya? Karena kan fokusnya di 90 hari ini. Jadi nggak ada lagi roller coaster gitu untuk sampai trading halt lagi. Oke, sepertinya kalau misalnya kita lihat bukan adem terlebih dahulu tapi tidak ngegas juga gitu, bukan roller coaster. Mmm, Tapi sepertinya kemarin itu saya mencermati Trump juga cek nih pasar saham itu seperti apa, terus juga para investor itu seperti apa, dan melihat seberapa besar sih pengaruh Amerika Serikat untuk saat ini terhadap dunia. Dan ya kita semua kedapatan nih bahwasanya memang secara pasar pasar bursa Amerika Serikat masih cukup berpengaruh secara signifikan ya, eh, indeks-indeks di seluruh dunia sebenarnya. Dan terkait dengan akan dibikin roller coaster atau adem dulu, sepertinya ini short term yang akan dibikin adem terlebih dahulu. Karena again kita melihat belum ada langkah antisipasi atau langkah yang lebih konkret lagi untuk membuat kita atau untuk nge dan ngefirm bahwasanya ini udah adem nih, udah aman nih untuk pasar. Belum ada. mmm. Jadi sepertinya akan melihat akan ada pola-pola untuk melihat bagaimana pasar saham ketika Amerika Serikat memberikan tarif dan juga Amerika Serikat melakukan penundaan tarif. Itu sepertinya mereka sedang melakukan analisa seperti itu sih, Mbak. Iya, tampaknya memang karena kan kebijakan Trump juga kadang-kadang agak galau begitu ya. Sebentar ngomong A, besok ngomong B, sebentar diresmikan, besok negosiasi. Ini yang tampaknya pasar masih bingung gitu, ini mau kemana sih arahnya begitu ya, Mas Kris tampaknya. Benar, Dan benar. kalau melihat pembukaan, sesi satu pagi ini benar ya Mas Kris IHSG ini terkoreksi kembali, minus 1,49% ke level 6.160. Gimana nih analisisnya? Oke, kita masih mencermati masih akan ada penurunan sih sebenarnya untuk IHSG pada hari ini sebenarnya. Karena Mmm, bisa jadi kemarin semuanya hijau, kemudian beli dan sekarang mungkin ada aksi taking profit dari para ini dan juga mendekati eh, langkah-langkah dividen ini juga menjadi yang membuat para investor untuk keluar terlebih dahulu dan eh, terkait dengan penarik impor kepada China 145% juga menjadi pasar masih menantikan apakah China akan membalas atau negara lain seperti apa. Karena secara ASEAN saja kita melihat ASEAN ini tidak akan membalas apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebenarnya gitu, Mbak. oh seperti itu ya. Kalau dari sisi ASEAN memang tidak akan membalas begitu ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari negara-negara Eropa juga kayaknya pengennya posisi sama-sama kuat seperti China ini. Tapi kalau Benar-benar. misalnya menurut data Polymarket resiko resesi Amerika Serikat ini, tampaknya resesi udah mulai turun ke posisi 50% ya, daan 90 hari itu. Karena kan sebelumnya sempat 60% begitu. Nah, kondisi saat ini kan kembali lagi IHSG terkoreksi begitu ya, sama investor tuh mesti ngapain sih? Oke, kalau misalnya dari Polymarket risiko resisi AS ya, dan kemarin kan kita melihat ada inflasi AS udah keluar ya, di mana sisi inflasi AS itu melambat 2,40% di Maret 2025 atau ini tuh turun turun 2 bulan beruntun setelah tren yang naik sejak September 2024 dan kemarin juga kita mencatat inflasi secara bulanannya itu turun 0,10% dan eh, pasar juga masih meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan tren disinflasi tanpa tekanan upah dan eskalasi perang tarif yang mereda nih tanpa Mmm, perang tarif yang sepertinya sebenarnya sedikit mereda ya sekarang karena dia mmm. melakukan penundaan. Peluang juga pemangkasan suku bunga di second half 2025 itu masih terbuka. Sehingga kita bisa mengatakan untuk trade investor ini harus tetap mencermati kembali dan analisa kembali nih data perkembangan US
terutama kebijakan dari The Fed nanti terkait dengan suku bunga apakah akan diturunkan ataupun dinaikkan. Dan di sisi lain kita juga harus mencermati data ekonomi US apakah akan menguat ataupun tidak nih. Dan juga di mana kalau yang kita tahu kan dari warga Amerika Serikat juga sepertinya sedang takut nih resesi Amerika Iya. Serikat. Dan Amerika juga sepertinya pasti akan takut ya ketika nanti negaranya resesi. Dan ini sepertinya karena warga sendiri takut untuk resesi, kemudian Presiden Trump juga takut untuk resesi, sepertinya penundaan tarif 90 hari ini menjadi salah satu langkah konkret mereka untuk menurunkan risiko resesi tersebut sih. Hmm. Tapi Mas Kris, kalau misalnya melihat tadi kan sempat dikatakan bakal akan ada aksi taking profit lagi begitu ya. Ini sebenarnya lebih arahnya karena penundaan, tarif dan juga, pasar lagi mencermati kira-kira balasan apa lagi nih dari pihak China? Atau justru lebih ke sisi domestik nih, karena kan ini musim dividen begitu ya. Apakah Iya. periode cum-dev, untuk pembagian dividen ini yang justru akhirnya menarik, investor untuk melakukan aksi taking profit? Oke, sepertinya sih kita melihat ini peredaan dari penundaan tarif 90 hari dari Presiden Trump itu sendiri ya. Dan juga Hmm. eh, artinya sudah ada balas-membalas dari China, artinya Amerika ini tidak sendiri nih kuat, ada China yang bisa ngebales. Dan beberapa negara juga sudah bergabung nih, seperti Jepang, Korea juga sudah bergabung kepada China. Dari sisi domestik, kalau misalnya kita melihat pembagian dividen ini masih menjadi hal yang menarik ya untuk investor mendapatkan Hmm. dividen, atau biasa kita sebut dividen player investor. Selain Iya. itu juga selain dividen jumbo, buyback tanpa RUPS ini juga sebenarnya menarik bagi para investor untuk mendapatkan gain yang maksimal. Tetapi dengan ada buyback tanpa RUPS, terus juga dividen yang jumbo, para investor tetap harus memperhatikan lagi berita global yang menjadi main pelemah nih saham-saham, khususnya saham domestik. Karena kan sekarang ini kan sebenarnya hanya secara short term, tapi ketika ada nanti berita ini bisa menjadi long term effect untuk IHSG kita juga sebenarnya. Bagaimana kebijakan-kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh Presiden Trump dan juga petinggi dari negara-negara kuat lainnya gitu. Baik, berarti, musim dividen ini sebenarnya dianggap menjadi katalis positif begitu yang diharapkan bisa kembali mengerek IHSG ini ya? Benar-benar. Mas Kris, ini ada, pertanyaan lagi nih dari sahabat kabar bursa yang kayaknya panik ya, dari One Minute. "Waduh, IHSG kembali dibuka merah nih pada musim dividen Bank Big Cap. Sarannya apa nih Pak buat saya yang mengkoleksi saham-saham tersebut? Hehehe, salam cuan," katanya. Oke, saran untuk pemegang Bank Big Cap ya berarti ya Mbak ya. Mhm. Oke, secara fundamental sebenarnya untuk pemegang bank-bank big cap juga tidak perlu takut ya sebenarnya, karena Mmm. mereka juga masih memiliki sisi fundamental yang baik. Bahkan harga sekarang itu quote on quote itu kita bisa sebut itu harga terdiskon gitu sebenarnya. Jadi eh, Mmm. IHSG merah, kita juga harus melihat di hari ini, saya sebenarnya belum melihat siapa yang membawa IHSG merah pada hari ini. Dan tetap tenang saja menurut saya untuk saham-saham perbankan kalau memiliki fundamental yang baik. Jadi saham-saham bank big cap kan kita mengetahui secara basically itu memiliki fundamental yang baik. Jadi tidak Mmm. usah perlu panik. Tapi intinya jangan menggunakan emas ya ketika masuk ke dunia persahaman ini gitu. Oke. Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat balik lagi nih ya, situasi global kan ini masih volatile dan volatile-nya kadang-kadang sampai bisa ekstrim begitu ya. Nah, kira-kira untuk para dividen seperti saya nih kayaknya, kira-kira musim, dividen ini masih ngaruh nggak sih? Terus, pas nggak sih ini memang waktunya ini kan katanya banyak yang lagi obral begitu ya, di cap juga. Ini memang pas begitu untuk berburu saham, bagi pembagi dividen? Oke, bagi beberapa dividen player ya kita sebut, ini menjadi hal yang menarik nih untuk mereka pembagian dividen dengan kita bisa melihat Mmm. rata-rata yield yang tinggi ini bisa menjadi
peluang untuk mendapatkan gain yang besar dari para investor. Akan tetapi eh, yield yang tinggi tersebut, kita juga harus mencermati yield yang kita dapat dan kita harus kalkulasi penurunan saham ketika EX date nanti, apakah Mhm. akan ada spread gain atau bahkan itu spread loss jatuhnya gitu. Jadi para investor juga harus melakukan akumulasi saham yang saat ini lagi terdiskon. Jadi selain dari dividen hunter juga bisa menjadi melihat penurunan nanti ketika itu berapa, dan di sisi harga-harga terdiskon untuk jangka panjang menurut saya oke untuk mereka akumulasi. Nah itu itu Mas Kris. Periode EX-date ini nih yang biasanya kan harga saham rawan terkontraksi nih. Kira-kira Hmm. untuk antisipasi resikonya biar jangan sampai deh kena trap itu gimana? Apalagi itu kan, untuk para investor yang biasanya hold dulu. Oke. eh Pembagian dividen saat ini kan yieldnya cukup tinggi ya. Kalau saya boleh izin untuk mengambil banking itu ini Mhm, sekitaran 10% nih. Dengan yield yang tinggi ini, harga saham yang sekarang ini kan sedang murah atau kita bisa sebutnya terdiskon. Ini menjadi momentum yang baik nih untuk investor masuk ke saham-saham perbankan atau saham sektor lainnya dengan yield yang masih tinggi juga. Tetapi harus tetap berhati-hati penurunan saham ketika nanti EX date-nya yang diprediksi biasanya harga saham ketika EX date itu turun 4-5%. Dan mmm, kalau boleh saya ambil contoh ya, kalau misalnya saham perbankan nih dengan iya, penurunan 4 sampai kita bilang 4-5%, terus juga yield-nya itu kita bisa sebut 10 ya, masih ada spread 5-6% nih untuk gain-nya sendiri. Nah, itu kan cukup menarik kita mengambil eh, untuk kita kolek saham-saham perbankan. Maka itu investor ini harus bisa nih kalkulasi sendiri mmm. gimana untuk mendapatkan spread gain yang lebih maksimal lagi gitu, Mbak. Berarti sarannya, tetap, memasang stop loss atau hold dulu? Oke, sepertinya ada sedikit stop loss juga sih. Eh, Mmm, Harus berhati-hati juga sih terhadap dan ketika EX date nanti. oke oke. Itu tadi ya yang harus kita antisipasi karena jangan sampai nih kan habis, dapat dividen kena trap malah karena lupa pasang stop loss begitu ya. Oke, Betul. Mas Kris ada lagi nih dari, sahabat kabar bursa yang ingin langsung bertanya, dari Mbah Nasib Channel, "Pak, apakah boleh kolek-kolek emiten-emiten emas saat ini?" Oke. Em- Emas ya. Waduh, ini Mhm. nanti jadi salah satu rekomendasi nih. Oh, eh Kalau misalnya kita collect emas sih saat ini cukup oke ya untuk emiten emas ya. Seperti misalnya Antam dan juga Harta Dinata itu mmm, karena kita melihat emas ini adalah safe haven yang mhm, harganya akan naik terus. Salah satu lagi BRMS itu untuk oke, kita collect secara trading harian. Kenapa? Karena harga emas ini kan kita melihat naik terus ya. Bahkan waktu kemarin war aja itu mencapai 1.100 kan harganya. mhm mhm, Itu cukup tinggi untuk harga-harga emas. Dan di sisi lain juga emiten-emiten emas ini melakukan apa ya? Melakukan ekspansi-ekspansi nih seperti BRM itu melakukan peningkatan operasional di daerah di Poboya kalau saya nggak salah di daerah Palunya. Itu mereka melakukan ekspansi karena mereka juga masih memiliki reserve yang sangat banyak gitu. Jadi mmm, untuk emiten-emiten emas kalau untuk kolek secara jangka panjang itu boleh, tetapi harus melihat emiten ini bermain secara fundamental atau secara teknikal gitu. mmm, Jangan sampai mengkolek yang emiten yang harian gitu sih sebenarnya. Misalnya untuk jangka panjang mungkin kita bisa ke Antam sebenarnya gitu sih, oke. Mbak. Tapi kalau misalnya kita melihat ini kan, apalagi untuk Antam sendiri ini, sempat mencatatkan rekor, dengan harga emas termahal begitu ya kemarin. Apakah sudah telat gitu untuk, mengkoleksi emas ini saat ini? Dengan harga yang pastinya, naik, melejit tinggi begitu ya? Oke, kalau misalnya kita melihat untuk harga saham Antam juga all time high ya, sempat Mhm. all time high. Tapi kalau kita mencermati kembali, bulan-bulan sebelumnya juga harga Antam ini, harga emas ini all time high terus nih. Jadi Mhm. eh, Mhm. kita nggak ada maksimal all time high-nya di berapa, karena again Mmm. emas harganya akan naik terus dan gitu. Jadi tidak ada kata terlambat sepertinya ya untuk emas ya.
Oke, berarti ya, berarti dengan kondisi saat ini yang tentunya dengan volatile, harga emas kan udah dipastikan akan selalu tinggi, ya koleksi aja begitu ya? Benar benar. Mmm. Oke, Mas Kris, itu kan tadi sudah merekomendasikan saham-saham emas nih. Nah, selain emas, kira-kira, emiten apa yang kira-kira jadi incarannya Mas Kris saat ini? Oke, rekomendasi ya berarti ya, Iya. rekomendasi saham. Yang pertama itu kan tadi, sempat saya mention Antam itu ya. Antam itu targetnya 1.900 sampai dengan nanti, di 2.000. Tapi, kalau mau lihat trading, itu harus berhati-hati di supportnya 1.570 dan resistnya 1.065. Yang kedua itu Mmm. ada SS, itu targetnya itu 2.150 sampai dengan 2.200 nanti ya, dengan support itu 1.445 dengan resisten 1.925 nih. Dan kemudian yang ketiga ada dari call players itu ada ADMR ya, dengan target itu di 1.100 dengan supportnya 775, resistennya 930, dan in target 3.500, supportnya 1.825 dan resistnya itu 2.340. Jadi kalau misalnya dari Anta, SMX, ADMR dan Inco yang tadi sempat saya mention, kalau untuk mau accumulate itu, Antam itu sangat bagus untuk jangka panjang, dan juga ADMR itu karena karena ada sentimen positif karena tahun ini commissioning untuk smelternya sendiri sih, Mbak. Oke, baik. Tentunya masih ada peluang begitu dan semoga saja ya kita semua menutup perdagangan pekan ini nih dengan cuan semua. Terima kasih banyak Mas Kris, ini luar biasa ya perbincangannya, memberikan insight-insight baru tentunya dan pastinya bisa memberikan rekomendasi terbaik kira-kira bagaimana nih sahabat kabar bursa dalam memilih strategi dan tentunya investasi yang terbaik sebelum memasuki perdagangan tentunya ya. Terima kasih Mas Christian, sehat selalu, happy Terima weekend kasih. juga ya. Ben.